ada sukacita hari ini tentunya, amin. Ya, puji Tuhan, kita sungguh bersyukur atas anugerah dan rahmat Tuhan yang sangat-sangat sempurna dalam hidup kita. Dunia boleh bergoncang, kondisi dunia ini boleh kacau, tetapi hati kita tidak pernah kacau, amin. Karena Kristus di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita dengan sukacita dan penuh semangat buka hati dan pikiran kita untuk menerima firman ini. Kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini untuk kita. Matius pasal yang ke-18, Matius pasal yang ke-8 ayat 18 mulai sampai ayat yang ke-22 tertulis demikian firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita memperhatikan baik-baik bagian firman Tuhan ini yang sungguh luar biasa. Kiranya firman ini mengubah pemahaman kita sehubungan dengan mengikut Yesus. Tema pagi hari ini, hal mengikut Yesus. Bisa ditulis supaya diingat. Hal mengikut Yesus. Saudara-saudara, dalam pasal 8 ini, kalau sepintas kilat kita melihat, menyimak pasal 8 ini, pasal 8 ini berisi cerita tentang mujizat. Luar biasa ini. Yesus menyembuhkan seorang yang penyakit kusta dari ayat 1 sampai 4. Kemudian Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum ayat 5 sampai 10. Kemudian Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus ayat 14 sampai ayat yang ke-17 dalam pasal 8 ini. Dan orang-orang lain di sekitar perjalanan Yesus, dia menyembuhkan dan buat mujizat. Nah, sehingga dalam bagian ini ayat yang ke-18 ini, orang pun banyak mengelilingi dia karena ada sesuatu yang menarik pada Yesus. Mujizat-mujizat. Sehingga dalam ayat yang ke-18 ini, Yesus melihat orang mengelilinginya dan orangnya banyak. Kalau saya ini, mungkin kita semua kalau dikelilingi orang begitu, apalagi berhubungan dengan hal-hal ini, pasti viral saya ini. Bertahan aja dulu. Tetapi Yesus ini dia bilang bertolak ke seberang. Dalam keadaan mau bertolak ke seberang, lalu ada yang datang, saya mau ikutin. Nah, banyak orang yang datang menyatakan diri mau mengikut Yesus. Dan itu luar biasa. Mau mengikut Yesus karena melihat kuasa Tuhan yang luar biasa ini. Nah, dengan melihat hal seperti ini, ada hal-hal yang harus diperbaiki. Makanya dalam bagian ini, hal mengikut Yesus. Bukankah sekarang, kondisi sekarang ini, banyak orang yang menyatakan diri mau ikut Yesus? Apa karena takut corona ini?
Entah mau karena di dalam Yesus ini mau viral dan lain sebagainya, banyak orang yang mau mengikuti Yesus. Tetapi kita yang sudah lama percaya Tuhan, kita yang sudah punya komitmen dalam mengikuti Tuhan, jangan sampai kita hidup di dalam pengiringan akan Tuhan ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kita harus memahami dan ada yang hal-hal yang Tuhan mau luruskan di sini. Mari kita mengikuti pemaparan firman Tuhan ini agar kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dalam pengiringan kita akan Yesus, ada buah kebenaran yang diajarkan Yesus, dijelaskan oleh Yesus sehubungan dengan hal mengikut Dia. Perhatikan ini baik-baik. Dalam pengiringan, dalam kita mengikut Yesus ini, ada dua kebenaran berdasarkan nas ini. Nas ini adalah ayat 18 sampai ayat yang ke-22 ini, yang Yesus mau luruskan sehubungan hidup kita mengiringi Dia. Kita baca, yang pertama itu ada pada ayat yang ke-19 dan 20. Saya baca begini bunyi, perhatikan baik-baik. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Jawab Yesus begini, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Perhatikan baik-baik. Yesus ini apa dia guru atau apa? Kalau ada orang yang datang, Yesus, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini sebuah pernyataan dan komitmen yang perlu dipegang. Apalagi seorang ahli Taurat ini. Ini membantu barisan lebih kuat ini. Lalu apa jawab Yesus? Jawab Yesus ini bingung kita. Apa maksudnya? Bukannya dia, itu yang saya cari. Mari kita merapat barisan. Kita akan jadi barisan yang kuat ini. Seharusnya Yesus menjawab begitu. Tetapi dia menjawab apa? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Jauh jawaban ini dari harapan ini. Tidak jelas jawaban menurut kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini berhubungan dengan sebuah perbaikan hidup. Saudara-saudara, kita harus perhatikan, ahli Taurat ini seorang ahli Taurat yang hebat, ahli kitab yang sebelum Yesus ada, bahkan sebelum Yesus melakukan mujizat, ahli Taurat ini seorang yang terkenal. Seorang yang terkenal. Oleh karena persaingan di dalam keahlian mereka di bagian Taurat ini, mungkin dia kurang diundang atau mungkin dia kemas surat dia sudah redup dan sudah tidak berdaya. Itu sebabnya dia bisa datang bersama-sama dengan orang banyak. Biasanya ahli Taurat itu di tempat duduk saja, kudus begitu. Jaga jarak. Walaupun belum corona zaman itu sudah jaga jarak ahli Taurat. Tetapi dia datang. Rupanya saudara, karirnya sedang redup. Dia sudah tidak terkenal lagi. Powernya semakin tidak nyaring sudah. Karirnya hampir itu sudah tenggelam. Itu sebabnya dia lihat mujizat Tuhan ini. Sebagai seorang ahli Taurat, dia juga tetap jaga. Itu sebabnya dia menyatakan, Tuhan, dia katakan guru. Guru itu menyatakan, guru ini menyatakan di sini dia menggunakan kata didaskalos.
Didaskalos ini sama dengan rabi. Itu menunjukkan bahwa pengetahuannya tinggi. Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Mengapa jawaban Yesus? Serigala mempunyai liang, berbulu mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Jawaban ini mempunyai makna yang sangat dalam, saudara, karena Yesus memperbaiki, meluruskan motivasi dalam mengiringi Tuhan. Yesus meluruskan tentang motivasi mengikut Yesus. Ahli Taurat ini mau mengikut Yesus supaya dia terkenal kembali, supaya dia masuk kembali, supaya dia dipuji kembali, sehingga dalam pengiringannya akan Yesus ini bukan Yesus yang semakin besar dalam hidupnya, tetapi ahli Tauratnya, keahliannya ini yang semakin besar, sehingga anak manusia Yesus ini tidak ada tempat dalam pengiringan akan ahli Taurat ini untuk meletakkan kepalanya, untuk meletakkan kebesaran Kristus itu. Sekarang saya mau mengajak kita merenungkan pribadi kita. Sejak kita ambil keputusan percaya Yesus sampai hari ini, pengiringanmu akan Tuhan, hal mengikut Yesus yang kau pegang hari ini. Apakah engkau mau mengikut Yesus supaya engkau datang, supaya engkau dipulihkan kembali, supaya engkau terkenal kembali, supaya engkau masuk kembali, supaya perekonomianmu baik, supaya engkau kembali sehat? Apakah itu motivasimu? Kalau demikian motivasimu mengikut Yesus hari ini, supaya engkau masuk, supaya engkau terkenal, supaya keadaanmu baik, kemasuran Kristus tidak ada tempat di dalam pengiringan akan Tuhan. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tidak ada. Sedangkan burung kan punya, ya tidak diperhitungkan. Itu aja masih punya sarang. Yesus tidak ada tempat meletakkan kepalanya, jangankan badan, kepala. Dan dalam pengiringan ahli Taurat. Hari ini saya mengingatkan kita kembali sekali lagi. Jangan engkau mengiringi Kristus hari ini karena engkau takut corona saja. Jangan engkau mengiringi dan mengikut Yesus supaya engkau pulih ekonomi, supaya keluargamu akan baik, supaya keadaanmu akan baik. Jangan itu motivasimu. Engkau mengiringi Tuhan hari ini dengan motivasi mengikut Yesus supaya kemuliaan Kristus yang besar dalam pengiringan maka Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Banyak orang sekarang, saudara, yang giat bersaksi di YouTube supaya banyak pemasukannya. Banyak hal yang mungkin aneh-aneh sekarang. Banyak hal yang tiba-tiba giat. Jangan pula berpikir, ini pemerintah lebih baik saya tidak usah giat kalau begini. Harus giat. Motivasinya yang harus diubah, saudara. Motivasinya yang harus diluruskan di sini. Pengiringan akan Tuhan karena engkau taat setia kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan itu yang membuat Kristus besar dalam hidup. Itu motivasi yang benar. Karena banyak kami kita ikuti setianya ikut Tuhan ini. Karena kondisi kita tidak baik ini.
Kristus katakan di sini, tidak ada tempat anak manusia meletakkan kepala di atas pengiringan yang seperti ini. Mari perbaiki motivasi. Sekali lagi, perbaiki motivasi dalam pengiringan Tuhan hari ini. Engkau mengikuti Tuhan hari ini, engkau setia kepada Tuhan, itu karena engkau mau Kristus dimuliakan dalam hidup, dan engkau akan berdampak bagi kemuliaan. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, kebenaran yang Tuhan mau jelaskan yang kedua kepada kita. Yang kedua, ada pada ayat yang 21-22. Saya baca kembali, perhatikan. 21-22. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Perhatikan baik-baik. Budaya orang Yahudi, etika hidup mereka, seorang anak bertanggung jawab sampai menguburkan ayahnya. Itu yang paling goal tertinggi seorang anak untuk membuktikan baktinya kepada ayah dan ibu. Itu adat istiadat mereka. Nah, kalau Yesus menjawab dia begini, ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Jawaban ini sepertinya Yesus ini tidak tahu etika, tidak tahu budaya, tidak menghargai adat istiadat kebiasaan. Masa begini? Tidak peduli sama sekali kedengarannya. Tetapi ingat, ada kebenaran yang sangat dalam itu terkandung di dalam. Sekali lagi saya kasih. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Saudara, apa yang mau diluruskan, apa yang Yesus mau jelaskan sehubungan dengan pengiringan murid ini. Murid ini bukan murid salah satu dari 12 murid. Dia ini adalah salah satu dari murid yang 70 murid yang lulus. Nah, dia katakan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayah. Saya akan pergi. Yesus memberikan jawaban, biarlah mati. Ini Tuhan Yesus meluruskan prioritas urgent, prioritas dalam hidup kita yang sangat utama dan paling utama adalah mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus lebih utama daripada mengurus, memikirkan kematian dari sendiri. Karena sekarang dalam kondisi ini ada yang mengabaikan Yesus, mengutamakan hal-hal yang dipikirkan secara fisik. Urusan kematian ini dulu, jangan sampai mati atau mengurus yang mati. Tetapi saudara,
Yesus mau katakan begini. Hal yang paling utama adalah mengiringi Tuhan. Ini saatnya kita mengiringi Tuhan. Kita tempatkan di atas segala-galanya. Hal yang paling urgent saat ini, hal yang paling utama hari ini adalah mengikuti Yesus. Banyak orang yang pikir hal yang utama saat ini cari kuat corona. Memang protokol kesehatan, bukan saya mengajak kita mengabaikannya, memang utama. Tapi jangan sampai Yesus engkau jadikan nomor di bawah dari hal-hal itu. Pekerjaan, urusan-urusan yang lain harus mengikut Yesus yang lebih utama. Setelah kita mengiringi Tuhan, mengikut Yesus yang lebih utama bagi orang lain, itu juga. Itu sebabnya kita terlibat dalam misi penginjilan lintas budaya. Ini kita perlu perhatikan bahwa visi misi jemaat kita ini adalah salah satu bagian yang sedang digerakkan saat ini. Ini adalah bersedia dimuridkan serta bertanggung jawab memuridkan. Pemuridan diawali dengan kelompok sel. Kelompok sel ini intinya kita share pengetahuan, pemahaman kita yang kita tahu tentang firman Tuhan yang kita baca, menemukan jawabannya. Kalau mentok, jangan ambil keputusan mungkin seperti ini. Harus dia kembali kepada firman. Kalau belum mengambil kesimpulannya, ada gembala bagi adik-adik dan semua dari ibu-ibu yang sudah ikut sel ini. Itu bagian awal kita memasuki di pemuridan, dan itu juga bagian dari pemuridan, supaya kita berada di dalam visi-misi kita itu. Karya juga akan ikut. Marcela bagian yang pernah pelayanan di sini, saya izinkan supaya ibu dan saudara ya menemukan jawaban yang sulit, tanya. Saya bukan ahlinya, tetapi Tuhan pasti tuntut saya sebagai gembala memberikan jawaban berdasarkan firman Tuhan. Karena salah satu misi kita yang nomor 3 terakhir, bersedia dimurid serta bertanggung jawab memuridkan. Kita ini harus bersedia dimuridkan, dan kita juga punya tanggung jawab memuridkan selanjutnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memiliki pemahaman yang jelas prioritas utama hidup kita mengenal Yesus dan mengikut Yesus. Hari ini mengiringi Yesus. Saya lagu ini mengajak kita mengiringi. Mengapa kita perlu mengiringi Tuhan? Tidak ada yang dapat kita andalkan hari ini, saudara. Baik itu orang berkuasa, orang punya duit, orang muda, orang sehat, tidak dapat diandalkan hari ini. Baru virus corona ini sudah kewalahan dunia ini tangani. Bayangkan zaman dahulu, itulah di Mesir itu, air menjadi darah, ikan, sampai anak sulung mati dalam satu malam. Saya pikir itu habis bangsa Mesir. Tetapi saya pernah ke Mesir tahun 2012.
Masih banyak orang Mesir. Virus corona ini merajak sekarang. Bukan karena Tuhan tidak lihat dunia ini, tetapi Tuhan mau kita lihat mengiringi Tuhan itu, saudara. Ini saja prioritas hidup kita adalah mengiringi Tuhan, mencari Tuhan, supaya kita sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau ada hal yang menakutkan, tubuh ini betul-betul tidak bernilai. Saya lihat salah satu kakak saya, karena corona ini dia hanya dibungkus dengan terpal baru dibunuh. Kalau kondisi tidak corona, saya pasti ada di sana. Dan orang pasti tunggu saya. Tetapi karena kondisi ini, jam 8 dia meninggal, jam 11 sudah pulang dari kubur. 8, 9, 10, 11 rentan ke jam sudah itu. Itu artinya tidak ada yang bisa diandalkan. Olahraga, olah tubuh ini menjadi prioritas kita hari ini. Kita abaikan olah roh kita, olah jiwa kita, saudara. Sementara jiwa yang akan kekal, roh kita kekal. Tubuh ini hanya sebentar dan tidak bernilai. Sungguh dia kembali menjadi tanah. Itu sebabnya hari ini Yesus mengungkapkan, meluruskan ini, murid ini, agar dia tahu bahwa hal yang prioritas dalam hidup kita adalah mengikut Yesus, mencari Tuhan. Ini saatnya kita mencari Tuhan, saudara. Ini bukan peristiwa main-main, bukan coronanya, tetapi hal mengiringi Tuhan ini yang harus menjadi prioritas bagi kita. Adakah kita datang mencari Tuhan karena kita sungguh-sungguh mengaku bahwa prioritas hidup kita yang paling utama adalah mengikuti Yesus, atau karena kita takut mati saja? Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus bukan sekadar menolong hidup kita, saudara, tetapi Yesus harus jadi nakoda dalam kehidupan kita. Peristiwa murid, ketika Yesus dijadikan, ditaruh di buritan perahu, dijadikan ban serap dalam perjalanan kehidupan mereka, maka badai datang. Ketika murid-murid Yesus berada di darat, murid-murid cuma berjalan sendiri, juga badai datang. Tetapi Yesus berjalan datang di atas air mendatangi mereka. Ini sebuah pesan kepada kita bahwa ketika Yesus Kristus kita kesampingkan, kita jadikan di murid, dijadikan menjadi ban serap. Karena ban serap itu tidak digoyang kalau ban utama itu tidak meledak atau tidak kempes. Bagi yang punya mobil, adakah Yesus dalam hidup saudara dijadikan ban serap hari ini? Ketika kondisi tidak baik, baru mau goyang Yesus, bangunkan Yesus. Yesus mau tegur kita hari ini. Paling prioritas dalam hidup kita hari ini, jadikan Yesus menjadi nakoda kehidupan kita. Jangan sampai kita menaruh Yesus di belakang perjalanan hidup kita. Masih corona ini, Yesus masih dikesampingkan, tidak tahu lagi mau dula yang berapa lagi datang. Baru corona, mau tambah lagi kan? Kalau Tuhan bilang begitu, mau bilang apa? Ada varian baru.
akan Tuhan. Jangan sampai jemaat tak mengesampingkan Tuhan hari ini. Amin. Takutlah kepada Tuhan yang bisa membinasakan tubuh, jiwa, dan roh. Jangan hanya takut sama corona yang hanya bisa membinasakan tubuh ini. Artinya utamakan Tuhan. Tetap jaga sesuai dengan protokol kesehatan untuk melindungi tubuh yang akan menjadi tanah. Tetapi ingat, jiwa dan roh itu harus protokol kesehatannya firman Tuhan, saudara. Jadikan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup, menjadi protokol kesehatan jiwa dan roh, karena itu yang akan menanggung semua. Firman Tuhan mengajak kita hari ini. Yesus menegur kita hari ini. Hal yang utama adalah mengikut Yesus. Dalam kita mengiringi akan Tuhan, dalam kita mengiringi akan Yesus, motivasi kita harus benar, yaitu kemuliaan bagi Kristus. Dalam arti Kristus semakin besar dalam hidup kita dan kita semakin kecil. Yesus meluruskan pemahaman kita dalam mengiringi Tuhan. Harus menjadi prioritas. Hal yang urgent dalam hidup kita adalah mengikut Yesus. Jangan sampai hal-hal yang lain diutamakan. Di depan Yesus bilang, biar saya mengurus mati, mengurus dulu ini. Tidak malu sebagai murid. Jangan bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya jangan dulu, saya urus ini dulu ya. Kalau ada apa-apa segini yang penting daripada engkau. Jangan sampai katakan itu kepada Tuhan. Karena hal yang hari itu, hal yang sangat kecil. Mari kita mengiringi.